Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 23 Oktober 2023 teman-teman ya. ISG-nya akhirnya jebol support. Kenapa ISG jebol support dan apakah ada saham-saham yang potensial? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, baik teman-teman, kita sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kalau kemarin teman-teman ISG-nya cukup sulit untuk jebol support di bawah 6860 ya. Dari kemarin-kemarin 6860 di sini, ini hitungannya cukup kuat ya. Jadi dari sekitar Juli 2023 ISG-nya tuh mampu bertahan di atas 6960. 6860 maksud saya, sehingga rentang gerak dari ISG-nya itu di area 6860 sampai 6960. Ya, dan support kuatnya 6860 di sini 6860 dan resistan yang cukup kuat adalah 6960. Namun demikian sebenarnya ISG-nya sempat bermain di atas 6960, bahkan sempat sentuh di angka psikologis di atas 7000-an ya. Namun demikian sebentar aja. Nah, untuk hari ini teman-teman tanggal 23 Oktober 2023 IHSG-nya dengan percaya diri breakdown support 1,56% turunnya atau 107,204 poin dalam ya turunnya, jebol support akhirnya. Ya mungkin kalau teman-teman kemarin menunggu saham-saham pada turun ya, pada nggak dapet saham di harga-harga yang menarik begitu, maka mungkin kali ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan saham-saham tersebut ketika ISG-nya jebol support. Namun demikian apakah benar seperti itu? Kita akan bahas dulu ya. Nah, kondisi dari ISG-nya hari ini di mana bisa signifikan turun 1,56% atau 107 poin. Tentu kita harus melihat movernya ya, penggerak indeksnya bagaimana. Kalau hari ini dari sekitar 20 saham penggerak indeks ya, saya lihat 20 saja. Ini yang hijau hanya TPIA dan BBNI pun kecil ya. TPIA urutan ke-8, BBNI urutan ke-10 ya. Dan itu pun nggak signifikan mampu mendorong IHSG. Dominasi dari saham-saham penggerak indeks kali ini banyak yang merah ya, terutamanya kalau teman-teman lihat ada BIAN 4,8%. Kemudian Big Four Banking secara umum pada merah ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, minus BNI-nya ya, barang BNI sih 0,4 plus. Ditambah Telkom juga turun dan yang signifikan adalah brand teman-teman ya, brand debutan baru yang mana brand ini dalam beberapa hari kemarin naik dan naik. Ini adalah sudah hari keberapa ini brand? Ini daily ya. Ini adalah sudah 2 hari brand mengalami penurunan setelah sebelumnya naik dan naik. Yang semula sering saya sampaikan bahwa ketika saham-saham lain nggak kemana-mana dan brandnya mengalami kenaikan, maka sebenarnya market kita ini cukup rapuh karena hanya di drive oleh brand ya. Jadi ketika brandnya mengalami penurunan, maka sudah dipastikan pertahanan IHSG akan jebol ya. IHSG-nya akhirnya terkoreksi, jebol support yang selama ini selalu kita anggap sebagai support pentingnya. Nah, mungkin kesempatan ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya, yang masih full cash, nunggu-nunggu saham-saham nggak dapat kemarin, maka sekarang mungkin saatnya teman-teman bisa mendapatkan. Apakah demikian? Kita akan cek. Nah, teman-teman, IHSG-nya bisa turun dalam. Ya, sebenarnya banyak faktor ya, teman-teman. Regionalnya memang lagi turun. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, ya, Nikkei. Jadi
Amerikanya turun, Asianya turun, Eropanya sore ini juga turun. Nah, kita lihat dulu kondisinya ya. Kita lihat dulu kondisi chartnya dari bursa dan komponen-komponen penting. Nah, kita bisa lihat ini penting sekali kita cek untuk kondisi Amerika ini, teman-teman. Kenapa? Karena bentuknya adalah begini. Turun, naik, dan cenderung turun. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah supportnya. Kalau ini jebol, lower low, bablas ya. Dow Jones, Nasdaq pun juga demikian. Ini ada support. Ini apakah akan mantul di support, apakah tembus ataukah mantul. Kemudian S&P 500 pun juga pada titik kritisnya ya, teman-teman. Hang Seng sama pada turun, Nikkei juga sama, hampir serupa bentuknya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita lihat indeks-indeks sekarang ya, ini DXY ya, dolar indeks. Dolar indeks ini kalau dia naik, berarti dolar ini kekuatannya kuat. Nah, teman-teman bisa cek dulu ya, di kursnya itu saat ini di 15.800-an. Tadi sempat saya lihat di 15.900-an ya. Dolar menguat atau rupiahnya mengalami pelemahan. Kita lanjutkan bahasan dulu yang terkait indeks-indeks tadi, di mana dolar indeks mengalami penguatan berarti memang dolarnya menguat ya, confirm. US 10 years bond juga mengalami peningkatan ya, jadi imbal dari bondnya mengalami peningkatan. Kemudian teman-teman harus lihat juga VIX kecemasan pasar, ini adalah Shibu Volatility Index, atau ini merupakan indeks yang menandakan fear and greed ya. Ketika dia naik berarti marketnya fear seperti itu atau penuh ketakutan, volatility-nya meningkat. Ini disebut juga sebagai Wall Street Fear Gauge ya. Gauge itu berarti ini ukuran kecemasan pasar, kira-kira begitu. Kalau ini meningkat berarti marketnya lagi cemas, dan biasanya kondisi bursa adalah turun ya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat turun semua. Nah, ini ada satu resistan dan resistan yang terbentuk dari dua titik sebelumnya. Ini teman-teman harus perhatikan, kalau terjadi breakout berarti kecemasannya melebihi resistan yang sudah diperkirakan. Kita akan lihat. Kemudian kita lihat dulu sekilas saja ini untuk komoditinya. Memang core commodity indeksnya mengalami kenaikan. Ini biasanya terkait dengan komoditas ya. Terkait dengan komoditas. Nah, sekarang kita akan lihat harga komoditas, teman-teman ya. Crude oil hitungannya masih tinggi ya. Crude oil masih tinggi, teman-teman. Di 87 sekian. Kemudian batu bara ini di 138, ini masih sama. Emas, nah ini teman-teman yang perhatikan, emas mengalami peningkatan. Bahkan kemarin saya lihat beritanya untuk emas di dalam negeri mengalami all time high ya harganya. Tapi ini emas dunia yang saya gunakan. Kemudian CPO 37 ya sedikit ada mengalami kenaikan. Kemudian nikel tetap aja, dan untuk timahnya memang sempat mengalami kenaikan ya teman-teman. Oke, baik, indeks-indeks dan beberapa komoditas sudah kita bahas tadi teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa IHSG-nya kok bisa jebol support seperti ini? Kalau tadi saya sampaikan adalah karena kaitan memang regionalnya ya. Memang regionalnya memang sedang tidak bagus yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat harga komoditas ini kan masih cenderung tinggi nih, terutama crude oil. Nah, ini dimungkinkan membuat inflasi ya di Amerika. Jadi kemungkinan inflasi Amerika masih akan tinggi, suku bunga di Amerika juga masih akan tinggi. Ya, suku bunga tinggi biasanya tidak bagus untuk bursa saham ya, karena kalau suku bunga tinggi, industri juga nggak bagus ya. Ya, urutannya sebenarnya kan terjadi kenaikan harga bahan, harga minyak seperti itu. Terus kemudian itu memicu inflasi. Inflasi dikendalikan dengan kenaikan suku bunga, yang mana memang inflasi masih tinggi, suku bunga masih tinggi, dan juga kalau kita lihat adanya konflik di ini
ketidakstabilan geopolitik dunia ini masih menjadi hal yang kita pantau terus ya. Para trader masih memantau terus sehingga kondisinya adalah masih belum jelas. Nah, ketika kondisinya belum jelas, biasanya orang akan cenderung melepas barang dulu. Apalagi USD-nya masih tinggi, return-nya tinggi, jadi orang cenderung akan masuk ke aset yang tidak lebih berisiko, yaitu USD ya, mata uang major seperti itu. Kemudian dari Indonesia sendiri kemarin suku bunga dinaikkan 6 basis point ya teman-teman. Jadi mungkin itu masih menjadi hal yang mengganjal bagi indeks dan saham-saham untuk naik ya. Oke, memang kondisinya begitu ya teman-teman. Kalau kita lihat kondisinya memang begitu. Jadi sekilas saja kalau kita lihat hari ini indeksnya overall banyak banget yang merah semua. Kalau kita cari saham mana yang hijau, itu mungkin ada. Indeks mana yang hijau? Cuman satu ya, Tekno. Tekno pun kalau kita pilih hanya saham-saham tertentu ya, ada Awan, saham termasuk baru, kira-kira begitu. GoTo yang karena udah turun dalam, kira-kira begitu. Overall kalau kita cari agak sulit untuk mencari beberapa saham yang rebound. Nah, kondisi market atau kondisi IHSG yang jebol seperti ini teman-teman, ini sebenarnya menjadi ajang bagi kita untuk menguji saham-saham potensial. Apakah ketika IHSG-nya jebol support seperti ini, saham-saham yang kemarin teman-teman cari itu sudah pada jebol support atau belum? Kira-kira begitu ya. Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dulu saham-saham terkait Big Four banking ya. Ini cukup penting karena biasanya kalau marketnya itu turun karena sesuatu hal seperti pada waktu Covid dulu, itu Big Four banking ini pada turun bareng juga gitu. Nah, BBRI. Kita cek dulu BBRI. Nah, BBRI teman-teman nih overall sebenarnya masih belum melewatin turunannya kemarin ya. Naik enggak, turun enggak. Jadi stay aja ya, jalan di tempat ya. Untuk BBRI kalau memang marketnya mau turun, BBRI mau turun dulu, dia ada target ke 4894. Kemudian BMRI. Kita cek BMRI. Ini adalah kondisi BMRI memang lower ya. Dan BMRI ada breakdown support 5800. Di target saya ini dia masih terbuka peluang untuk menuju targetnya ke 5545. Kemudian BBCA kita cek dulu, nggak kemana-mana hari ini ya. Stay aja di sekitar MA200, sekitar 23,6 retracement. Di 88 ya sekitar itu. Kemudian kita cek saham favorit saya di bidang perbankan adalah BBNI. Oke, BBNI hari ini malah cukup oke ya, sebenarnya melanjutkan kenaikannya kemarin ya. Jadi 3 hari yang lalu, hari Kamis mengalami breakdown 38 retracement. Sebenarnya terbuka peluang ke 61,8 retracement, tapi ternyata kemarin rebound, hari ini juga rebound. Sayangnya di 5000 masih belum mampu teman-teman. Padahal BBNI hari ini sempat di 5050 sehingga masih terbuka peluang lagi untuk testing support di 4873 dan 4750 ya untuk BBNI. Kita akan cek asing dari saham-saham tadi, di mana untuk BBRI kembali asingnya keluar teman-teman di sini. Asingnya tiba-tiba kembali keluar. Kemudian BMRI juga asingnya masih turun ya. Volume turunnya itu masih biasa BMRI. Kemudian untuk BBRI volumenya sebenarnya hari ini biasa saja. Kemudian BBCA kita cek volume biasa, dan untuk asingnya juga sama, masih net sell. Dan BBNI justru untuk BBNI hari ini asingnya masih masuk. Nah teman-teman, untuk dari keempat bank tadi yang paling saya favoritkan, paling saya sukai adalah BBNI. Ini barang baru stock split, terus kemarin sempat naik ya setelah stock split. Baik, kita akan cek dulu kondisi intraday dari masing-masing saham tadi ya teman-teman. BBRI ya sama, dibuang sell at bid, banyak dibuang. BMRI sekarang, BMRI ya, kita cek dulu BMRI
sama juga kondisinya sell at bid ya, kemudian BBCA sell at bid sama juga, tapi jelang closing memang kelihatan untuk BBCA ini ada hajar kanan kira-kira gitu. Sekarang kita cek favorit saya BBNI. Nah ini cukup oke, celah antara merah sama hijaunya ini nggak terlalu lebar, artinya buyer sellernya masih cukup ini ya, cukup solid kira-kira begitu. Nah teman-teman bisa lihat BBNI sendiri ditutup dengan hijau ya, ditutup hijau atau tidak mengalami penurunan. Baik, kemudian kita akan cek dulu saham telekomunikasi ya. Kita akan cek dulu saham telekomunikasi karena ada Telkom yang breakdown support. Saya akan bahas ya. TLKM ya, teman-teman. Telkom hari ini breakdown support ya. Ini area hijau ini adalah area yang saya bikin untuk Telkom, di mana ini adalah support Telkom dan resisten Telkom. Hari ini breakdown supportnya untuk Telkom setelah beberapa hari. Nah, belum tentu juga dia akan lanjut breakdown, karena siapa tahu hari ini adalah karena mungkin orang-orang yang apa ya istilahnya, panik jual duluan, kira-kira begitu. Yang kita mesti harus lihat dari Senin besok ya. Dimana untuk hari ini untuk Telkomnya asingnya net sell sudah 2 hari dan volume breakdown ini tidak begitu besar sebenarnya untuk Telkom teman-teman ya. Kemudian kita cek dulu Indosat. Indosat termasuk saham tradingan saya, saham intern saya, karena secara pergerakan Indosat ini sebenarnya masih sangat bagus ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari satu rentang swing low swing high di sini ya, maka supportnya dia itu terjaga ya, tidak lewat di 38 retracement. Hari ini pun dia sebenarnya koreksi sampai di 9236. 9236 ini adalah merupakan support kedua. Dan ternyata ketika dia koreksi sampai support kedua ini, dia juga langsung kembali lagi ke atas. Jadi ini memang masih technically masih bagus ya untuk Indosat. Nah kemudian jangan lupa juga kita cek kondisi asingnya masuk ya hari ini untuk Indosat, dan kondisi volumenya masih biasa saja. Baik, kemudian kita cek Excel, juga ada perlawanan hari ini, asingnya justru masih masuk ya, jadi cukup solid untuk Excel. Kita langsung cek kondisi Excel teman-teman. Nah ini juga ada perlawanan. Ini Excel saya sampaikan kemarin, ini adalah barang tradingan saya teman-teman ya. Target penurunan sampai ke 2030. Ternyata dia baru sampai ke 2080 sudah digas lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, supportnya adalah EMA 200 di 2155, 2134 sampai 2135 ya. Coba kita akan cek intraday dari masing-masing saham tadi bagaimana kondisinya di intraday. Nah, Telkom jelas nih sell at bid-nya lebih besar. Kemudian ISAT masih dijual juga ya, sell at bid-nya lebih besar. Oke, kemudian adalah Excel. Oke, Excel kita lihat dulu untuk Excel. Ini oke ya Excelnya ya, karena buy at over-nya mendominasi atau hijaunya berada di atas, buy at over atau orang-orang pada hajar kanan ya. Kira-kira begitu. Oke, baik teman-teman, berikutnya sekelompok saham BRPT dan teman-teman, kita akan cek dulu ya BRPT dan teman-teman. Udah dalam turunnya, saya tertarik dengan ini barang ya teman-teman. Oke, BRPT koreksinya udah dalam hari ini. Dia memang target sampai di 1022 seperti yang saya sampaikan kemarin. Itu adalah merupakan 61,8 retracement, dan kalau bisa ini memang koreksinya udah dalam sekali, tapi jangan beli sebelum ada price action. Sebenarnya hari ini sudah ada price action ya teman-teman, saya sudah mulai ngambil karena sudah ada kicking, sudah ada perlawanan. Namun demikian memang closingnya masih belum begitu bagus, masih wait and see ya. Kondisinya begini, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Saya positioning sedikit untuk ini barang karena koreksinya memang sudah dalam, sudah ngelewatin, sudah sampai targetnya, dan sudah ada perlawanan untuk hari ini untuk BRPT. Kita cek dulu asingnya juga masih masuk BRPT. Volume hari ini cukup oke untuk BRPT ya.
Oke, kemudian brand ya. Brand ini setelah kenaikan beberapa hari, akhirnya hari ini mengalami koreksi. Ya, setelah kenaikan beberapa hari ini mengalami koreksi. Teman-teman bisa lihat, ini adalah hari kedua koreksi dia, tapi masih belum ARB lah, kira-kira begitu. Masih ada perlawanan juga, kan bener aja kalau memang teman-teman bilang ini saham tradingan, karena memang rentang geraknya cukup manis sekali. Sebenarnya menjelang closing tadi ini barang sampai di 3810. Tapi per closing langsung pada jualan ya. Pada jar kiri, asingnya masih net sell. Volumenya masih biasa saja. Kita akan cek dulu intraday-nya untuk melihat apakah ada buangan di sesi ya. Brand sesi 2 apakah ada buangan. Nah, teman-teman bisa ngelihat memang ini barang masih didominasi sell at bid ya, jualan kira-kira begitu. Jualan ini barang masih dijual, jadi kayak kita nantikan saja pergerakannya. Saya masih punya yang beli di 1870 ya teman-teman, tapi kalau yang tradingan tetap jalan terus ya, yang tradingan tetap jalan terus, kira-kira begitu. Baik, kemudian TPIA masih belum kemana-mana, sentuh support aja. Support yang pertama di 2580 dan mantul lagi. Ya, dia masih cukup oke ya teman-teman untuk TPIA. Koreksinya sangat-sangat tipis, asingnya masih masuk. Overall untuk TPIA banyak asingnya ya, dominasi asingnya adalah jauh lebih besar untuk TPIA. Baik, kemudian ESA hari ini sampai di kisaran support ya, support yang merupakan support dari uptrend price channelnya teman-teman. Di 671 kita akan cek dulu untuk ESA. 2 hari ini asingnya keluar tapi masih kecil keluarnya ya. Volumenya masih biasa saja untuk ESA. Baik, kemudian kita cek Geo, ini masih berada di kisaran support kedua, support penting 1310 ya teman-teman. Kalau breakdown dari situ targetnya, kalau breakdown di bawah 1310 teman-teman, targetnya bisa sampai ke 1090. Namun demikian harus diperhatikan di sini ada 50 retracement di 1200-an untuk Geo, saham terkait energi terbarukan, di mana 3 hari ini hasilnya masih masuk ya. Kemudian kita cek dulu intraday-nya untuk Pegeo. Pegeo masih banyak dijual ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek beberapa saham yang juga mengalami koreksi dalam. United Tractor ya, hari ini breakdown support juga. United Tractor targetnya masih sama di coretan saya, yaitu di 24.480 ya, 24.480 untuk United Tractor, di mana hari ini asingnya banyak keluar teman-teman ya. Jadi turun dengan volume ya. Jadi hati-hati, turun dengan volume. Kemudian Adaro hari ini asingnya masih net sell ya. Turun dengan volume juga untuk Adaro. Nah, ini turun juga dengan volume dan target Adaro adalah di 2590 ya. 2590. Nah, kita cek dulu Indi ini. Oke, ini ada satu support di sekitar 1933 ini. Hati-hati ini kalau jebol. Tapi kalau jebol masih ada sih di sekitaran 1983. Cuman kalau jebol 1990 maksudnya 1890 ya. 1800 jebol, 90 jebol bisa dalam ya. Oke, saya akan tarikkan dulu titik koreksinya dengan menggunakan Fibonacci ya. Di sini, oke, saya tarik di sini. Oke, saya tarik di sini. Baik teman-teman, ini kalau misalkan, oke, ini koreksinya udah sampai ekstrim nih teman-teman ya. Untuk Indika dari sini, dari puncak di sini, dia sampai ke area ini udah ekstrim, udah 61,8 retracement. Koreksinya udah dalam, sayangnya belum terlihat adanya perlawanan ya. Jadi Indika jangan masuk dulu secara belum ada perlawanan untuk candlenya teman-teman. Oke, kemudian Doit juga koreksinya udah dalam banget ya. Ini juga terjadi breakdown supportnya ya. Breakdown supportnya udah break 61,8 retracement. Sementara untuk supportnya, the nextnya adalah di 354 ya.
Baik, kemudian kita update dulu untuk saham ayam ya. Ini adalah Cepin dan ini juga mengalami breakdown support yang dalam ya. Oke, koreksinya. Nah, ini kalau dari analisa ini, cluster ini aja dia sudah habis nih trennya. Jadi kita gunain tren yang lebih besar aja atau weekly juga boleh. Nah, kalau dari sini teman-teman nih ada target dari Cepin itu nanti di sini. Di 61,8 retracement di 4.900-an. 4882 ya. 4882 untuk Cepin kita cek dulu. Turun dengan volume cukup besar, asingnya keluar ya. Padahal Cepin ini kan sebelumnya asingnya banyak masuk nih. Hari ini adalah asingnya keluar untuk Cepin. Baik, kemudian Java ini juga hari ini juga sempat testing supportnya dia di 61,8 retracement. Nah, ini cakaran coretan saya sebelumnya bahwa kalau dia tidak mampu di 38 resistan di 1260 maka dia akan kembali ke supportnya di 1170 dan hari ini kesampaian. Namun demikian kita masih belum tahu besok apakah support ini jebol ya, karena support ini cukup kuat. Ada 1, 2 ya, sekitar 3 kali area itu dilewatin untuk Java ini teman-teman. Kita cek langsung kondisi dari sini untuk asingnya. Java masih banyak keluar ya. Baik, kemudian adalah TKIM dan INKP. Ini sama juga dua barang yang bisa saya bahas bareng. Nah, dia adalah break dari 38 retracement teman-teman, sehingga terbuka target di sini. Ini adalah coretan saya yang lama dan hari ini dia sampai targetnya di 7950 dan sudah mulai sedikit ngegas ya dari situ. Jadi kalau misalkan dia rebound dari 61,8 retracement 7945 maka target dia ke 8849. Nah, 8849 untuk TKIM tergantung kondisi besok marketnya bagaimana. TKIM 2 hari ini asingnya udah mulai masuk dan rebound hari ini dengan dorongan volume. Oke, kemudian adalah INKP, sama hari ini terkoreksi juga dan dia break dari 38 retracement ya teman-teman. Ini yang kanan ini udah nggak dipakai karena udah dalam koreksinya. Nah, dia break dari 38 retracement teman-teman, jadi break dari sini. Maka target dia adalah ke 61,8 retracement ya. Kita nantikan apakah sampai di situ, karena di sini ada satu demand area, di sini ada satu sekumpulan candle yang mana ini mungkin bisa menjadi supportnya untuk INKP ya, menjadi support untuk INKP. Turun hari ini dengan volume, namun ketika turunnya asingnya justru masuk. Kita mungkin bisa cek di intraday dari INKP. Nah, INKP, oke, intraday-nya sebentar kita cek dulu. INKP asingnya masuk ya. Oke, kita cek dulu. Asingnya ini kondisi INKP masih dijual. Tapi tadi saya sampaikan asingnya kan masuk. Kita cek dulu untuk kondisi asingnya ya, teman. Nah, ini asingnya bisa terlihat ada BKLG ya. Net by broker asingnya, BK dan LG. Baik, kemudian terkait energi crude oil ya, Medco 2 hari ini asingnya masih net sell, dominasi asingnya masih kuat untuk net sell di Medco ini teman-teman. Hari ini volumenya cukup besar. Kondisi dari Medco kemarin kan oke banget nih, ternyata hari ini juga koreksinya dalam ya teman-teman. Koreksinya ternyata hari ini juga dalam untuk Medco. Oke, saya akan ukur dulu jadi koreksi dia sampai di mana. Kalau saya tarik dari sini belum dapat, jadi saya akan tarik dari, oke sebentar saya betulin dulu chartnya dari Medco. Oke, kalau Medco ini saya tarik dari sini bisa sepertinya pas ya. Oke, cukup bisa mewakili ini Fibo-nya. Jadi supportnya dari Medco yang reasonable di sini ya teman-teman. Baik, Medco titik yang harus teman-teman perhatikan 1440 ya di sini. Break dari situ dia terbuka peluang sampai di sini 61,8 retracement. Ya kita nantikan dulu karena hari ini juga sentuh 38 retracement di 1450 sudah rebound lagi dia. Sudah rebound lagi untuk Medco. Baik, kemudian Elsa hari ini juga terkoreksi dan sudah rebound ya.
Kenapa demikian? Apakah ini karena memang saham-saham yang sebenarnya masih sangat bagus karena harga komoditasnya kan juga memang masih bagus, cuman memang sepertinya marketnya ada sesuatu yang lain membuat orang mengurungkan niatnya untuk pegang saham ya. Mungkin menunggu sesuatu seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat terkoreksi sebenarnya dia. Ini kayak kita hapus yang ini teman-teman. Nah ini adalah supportnya di 410. Breakdown sempat, support berikutnya 394. Ternyata nggak mampu, sudah naik lagi ke atas ya. Untuk Elsa, kita lihat dulu keduanya untuk buy over dari Medco dan Elsa. Sekarang adalah Medco sama masih dibuang. Elsa sama juga masih pada sell at bid ya, masih pada jual tanpa antri. Baik, kemudian JSMR mana kemarin naiknya kenceng. Oke, JSMR breakdown support teman-teman ya, kembali ke 4040 ya. Ini catatan lama, jadi kalau dia break dari 38 retracement, maka targetnya ke 61,8 ya. Jadi break di atas di bawah 4332, target dia ke 4737 ya untuk Jasa Marga. Asingnya masuk ya, dan turunnya volumenya kecil aja teman-teman untuk JSMR. Baik, kemudian hari ini saham yang justru sepertinya sentuh all time dalam beberapa lama ini. Kita lihat dulu dari Juni 2022 dia sentuh all time high dari setahunannya. Setahun lebih baru sentuh all time high lagi. Nah teman-teman, ini untuk ACS ini pernah saya sampaikan, ini barang kalau model seperti ini naik pelan-pelan naik kok dikit-dikit naik seperti itu. Ini adalah tipikal saham investment sebenarnya teman-teman. Nah mungkin nggak begitu disukai oleh teman-teman yang trading, namun overall dia naik pelan-pelan. Ya seperti ini ya. Ini kalau daily-nya udah nggak bisa saya lihat lagi, tapi naik pelan-pelan. Di monthly-nya catatan saya teman-teman, di weekly-nya catatan saya bahwa 796 itu adalah merupakan 50 retracement dari trend dia. Kalau dia bisa ngelewatin ini, maka target the next-nya di 1130. Ini udah saya bahas di beberapa waktu yang lalu untuk ini. Overall untuk asingnya masih banyak masuk, namun hari ini memang asingnya keluar untuk ACS ya. Baik, kemudian saham otomotif ya, SMSM hari ini teman-teman kita lihat dia break dari 38 retracement di sini. Ini terbuka peluang supportnya sampai di sini ya, kira-kira di sini teman-teman. Ini jadi break 38 retracement di sini, terbuka peluang sampai 61,8 di sini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa akhirnya ISG-nya jebol ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman menunggu ISG-nya jebol, karena sebenarnya yang ditunggu teman-teman ini adalah kapan nih saham-saham yang diincar teman-teman ini untuk koreksi begitu. Nah, saat ini adalah saatnya ISG-nya jebol support. Namun demikian yang harus kita perhatikan adalah konflik di luar masih belum tahu penyelesaiannya, harga minyak masih tinggi ya. Masih ada kemungkinan inflasi Amerika meningkat sehingga suku bunga masih tinggi. Ya, dimungkinkan mungkin kurang begitu bagus untuk market ya. Karena di kita sendiri juga kemarin baru naik 25 basis point untuk suku bunga. Ya. Ya, kita wait and see dulu ya teman-teman. Ini adalah bulan Oktober. Akhir tahun biasanya saham digas. Apakah akhir tahun ini juga akan digas? Ya, tugas kita adalah siap-siap. Siap dana ketika saham-saham yang teman-teman incer mengalami penurunan. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.